Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang bertemu dengan kawan-kawan. Apalagi tadi mendengar jawaban Mas Hari ya. Politik itu bukan kotor, baik, tergantung kepada orang yang melakukannya. Mahasiswa kemarin sempat juga terpikir politik itu kotor, bahaya. Pokoknya kalau di politik itu pasti beruang. Jadi mahasiswa merasa enggan untuk berpolitik. Padahal kan tadi sudah di Mas Hari, di mana-mana ngerusak itu banyak juga. Jadi politisi korupsi banyak, pegawai negeri banyak juga korupsi, polisi ada juga korupsi. Tapi tidak berarti polisinya berbagus, bukan. PNS-nya kada bagus, tidak, tergantung orangnya lah. Nah, baik saudara sekalian, saya senang bertemu dengan kawan yang belum pernah memilih, ada nggak? Yang belum pernah mencoblos, semua pernah ya? Semua ya. Nah baik, kalau sudah pernah tekan, tahu sudah tuh. Yang susah itu ketika mendapat 5 surat suara ya. 1 suara untuk DPRD Kabupaten Tanah Laut, 1 surat suara untuk DPRD Provinsi, yang ketiga untuk DPR Pusat, yang keempat untuk Dewan Perwakilan Daerah, dan yang kelima Pilpres. Ada asas dalam pemilu itu. Pemilu itu kan kayaknya kisahnya. Pemilu itu ujar buku adalah bagian dari proses demokrasi dalam rangka memilih pemimpin secara terhormat dan bermartabat. Terhormat itu artinya para calon menyediakan dirinya, mengkampanyekan dirinya untuk mendapatkan suara masyarakat secara terhormat. Bermartabat, jangan mencari suara itu dengan cara yang tidak bermartabat. Tadi sudah disinggung-singgung, bagi duit, menjalankan dharma, ambil duitnya, jangan pilih. Cuma beban kita nih ngalih, tepat puntal-puntal. Kan saya pernah cerita bahwa di kampung itu waktu ditanyai, sampai memilih mana nang beri duit kan, kada itu kan. Padahal nang kada beri duit dia orangnya baik. Nang membeli ini, katanya bagus orangnya, karena agen kata ujar sidin, oh nang memberi duit itu pakai. Lalu kita coba tawarkan seperti Pak Tarman tadi, oke, ambil aja duitnya, jangan pilih orangnya. Wah itu berdosa ujar sidin. Nah, sang presiden kalau mau ambil duit itu harus memilih orangnya. Padahal sama aja dosanya juga. Memilih menjurumi duit berdosa juga. Mau ambil duitnya aja berdosa juga. Mana bagus nah. Oke. Asas pemilu itu kan luber ya. Kenapa sih katanya? Luber apa? Jurdilnya bang. Nah, langsung itu artinya kada boleh dikuasakan, nang garing kan, suami 2 istri kada boleh, anak-anak kada boleh, pokoknya harus punya seorang. Makanya kalau waktu kami di KBU, orang sakit di rumah sakit didatangi ke rumah sakit, nang di lembaga kemasyarakatan didatangi ke sana supaya milih langsung. Umum tuh semuanya yang masuk dalam daftar pemilih harus diberi undangan, bebas, kada boleh ditekan-tekan, rahasia. Nah rahasia itu gini maksudnya, kita yang memilih, kada boleh dipaksa untuk memandangkan siapa yang kita pilih. Tapi kalau kita seorang berkisah, belum habis memilih duduk di warung kopi, wah aku tadi memilih si Anu, bukan bapak, aman aja. Tapi kalau kita memaksa, kan memilih siapa tadi? Nah itu tidak boleh memaksa orang, kan rahasia. Jujur tuh, nah jujur itu ada lagi di pemilu kita. Partai politik jujur lah. Calegnya bang, bang Abdul nggak kita main apa? Nah itu susahnya. Ini ada Gibran nih jadi calon para pemuda nih, setuju dengan Gibran? Nah bagus.
Sebagai orang muda kita setuju. Cuman nanti kritik itu mentah-mentah anak presiden. Kita nangkal anak siapa-siapa di mana kau lah. Kita kawal. Itu persoalannya. Seandainya jurnal para kritikus tuh dulu tuh Bang Soekarno, Hatta itu muda-muda orangnya di bawah Gibran malah. Tapi orangnya pintar-pintar, sudah bicara dengan dunia. Nah jadi baru malah gitu. Nah itu persoalan kita. Nah berikutnya, bangsa kita ini bukan dalam keadaan yang baik-baik nih. Situasi bangsa kita tidak terlalu baik. Anda pemerintah seharusnya akan menyediakan fasilitas pendidikan yang bagus dengan biaya yang terjangkau. Kalau sakit ada fasilitas kesehatan yang tersedia. Ada BPJS, tapi itu padahal jadi dokter tuh. Kalau sudah menggunakan BPJS, setang harianan pada detail, tapi masuk depan panggil lagi. Ya karena kewenangan orangnya. Transportasi publik, nah dari Batola ke Banjar, taksinya harus standby. Jadi masyarakat yang ada punya kendaraan, ada punya mobil, nyaman kendaraan umum. Wah ini ngalih kita. Banyak kegiatan-kegiatan pemerintahan yang masih perlu kita dorong supaya menjadi lebih baik. Bagaimana supaya pemerintah menjadi lebih baik? Maka kita harus memilih pemimpin yang bagus. Bukan kan kalau memilih anggota DPD Tala kan betul kan orangnya. Tahu juga kan orangnya. Nah sesekali undang calon DPD itu kenapa? Banjir kamu kenapa? Anak 3W karena setelah terpilih bisa ada datangnya. Atau datang membawa khawatir juga nah kalau bina anggota dewan calon nih datang membawa bungkusan bisa pada buat biasa lah. Rasa rugi loh ada menerima lah. Nah itu dulu kita. Tapi maksud kami datang, pertama kami ingin agar adik-adik yang kami anggap sudah terdidik, sudah tahu, gunakan hak pilih secara sadar, pilih orang yang menurut saudara-saudara baik, baik karena orangnya baik maupun karena partainya menurut Anda baik, termasuk presiden. Kita kalau tidak ada perubahan, kita punya 3 pasangan presiden. Ada Prabowo yang sedang berusaha berpasangan dengan Gibran, Rangka namanya? Rakabumi. Terbeli-beli nggak ada lagi, usah kita baca. Yang kedua ada Ganjar dengan Prof Mahfud. Prof Mahfud teman saya berkenalan dengan beliau. Kemudian yang ketiga Mas Anies sama Muhaimin yang kan sempat datang ke Talas semalam itu. Ganti tiket kok di sini. Tapi biasa itu dalam politik biasa. Nah, silakan pilih 3 pasangan atau kalau jadi pasangan resmi. Pilih saja menurut Anda siapa yang paling bagus, pilih. Jangan terpengaruh dengan ulasan-ulasan orang lain, tapi dengarkan juga ulasan orang. Nah, masukkan terpengaruh itu, kalau kita sudah punya keyakinan, silahkan gunakan diri. Tapi dengarkan juga komentar orang. Ini pindah bagus sejaka, ini pindah bagus sejaka, ini pindah bagus sejaka. Mungkin kita tahu lah siapa yang memiliki tanah yang banyak di pelihara ini. Ini apa? Siapa pemilik tanah yang banyak di pelihara ini? Siapa yang pegang kebun di pelihara ini yang paling banyak? Ada orang pelihara seorang? Nah nanti kita harus mencari pemimpin yang bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
keadilan itu ada keadilan ekonomi supaya kita semua mempunyai kesempatan yang sama untuk bekerja, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan keuntungan dari usaha-usaha kita. Keadilan yang kedua, kita mendapatkan perlakuan yang bagus dari aparat penegak hukum, supaya masyarakat kita ketika dipanggil polisi itu kada takutan, karena merasa kewajiban. Di luar negeri itu, kalau polisi membuat pengumuman kepada masyarakat, kami sedang mencari boron ini, kami sedang mencari ini. Tolong sampaikan informasi kepada kami siapa ini orangnya atau di mana ketemu. Tahukah Bapak Ibu, kalau ada warga masyarakat yang tahu, dia langsung telepon ke polisi. Pak, saya ketemu dengan orang itu. Oke, Bapak kalau Bapak ada waktu mampir ke kantor kami. Ketika dia datang ke kantor polisi, dia disambut dengan sangat terhormat oleh polisi. Kenapa? Karena polisi menghargai masyarakat yang sedang membantu polisi. Wadah kita tahu ada macam-macam, laporkan kepada kantor polisi, takutan kita melapor. Ada juga wanita datang, bisa sergi polisi kita, di mana kan tahunya ini kesannya aja. Nah, karena sikap-sikap seperti itu kan membuat kita tidak baik hubungan dengan kepolisian. Kita berharap nanti ke depan pemerintah mengatur ini lagi, supaya polisi itu baik dengan masyarakat. Karena tugasnya memang seperti itu.